Pernahkah Anda merasa bahwa kesabaran Anda justru membuat orang lain meremehkan Anda? Bahwa dalam diam dan menunggu, mereka membangun perangkap untuk menjatuhkan Anda? Tapi tunggu dulu, karena apa yang Anda anggap sebagai kelemahan sebenarnya adalah kekuatan terbesar yang mereka tak pernah sadari. Di video ini, saya akan mengajak Anda menyelami bagaimana kesabaran Anda bukan hanya perlindungan, tapi juga jebakan yang menjerat mereka. Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena setiap detik dari perjalanan ini akan membuka mata Anda tentang kekuatan yang tersembunyi dalam diri sendiri, kekuatan yang mampu mengubah musuh menjadi terkalahkan. Siapkan diri Anda, karena ini bukan sekadar cerita, tapi sebuah kebangkitan. Bab 1. Diam bukan berarti buta. Mereka melihat Anda duduk dalam diam dan langsung berasumsi bahwa Anda tidak tahu apa-apa. Padahal di dalam kepala Anda sudah terbentuk peta besar dari apa yang sedang terjadi di sekitar Anda. Dari siapa yang bermain di balik layar, siapa yang bertepuk tangan dengan kepalsuan, dan siapa yang menunggu kejatuhan Anda dengan senyum pura-pura yang menusuk diam-diam. Dan ironisnya, mereka menyangka Anda lemah hanya karena Anda tidak melawan dengan cara yang mereka pahami, padahal Anda sedang menyusun langkah dalam diam, menyiapkan arah dalam hening, dan membiarkan mereka terjebak dalam skenario yang mereka ciptakan sendiri. Anda bukan tidak mengerti, Anda memilih untuk tidak menanggapi, karena Anda tahu bahwa beberapa pertarungan tidak perlu dimenangkan dengan pedang. Cukup dengan kesabaran yang kokoh dan keteguhan yang tidak bisa dibaca siapapun. Dan sementara mereka sibuk memutar narasi untuk menutupi niat buruk mereka, Anda tetap pada jalur Anda, memperhatikan, merekam, menganalisis. Karena bagi Anda, semua yang mereka lakukan akan kembali pada mereka sendiri, cepat atau lambat, dalam bentuk yang tidak mereka duga. Ada kekuatan dalam ketenangan Anda, dan itulah yang mereka abaikan. Karena mereka terbiasa mengukur kekuatan dari suara yang paling keras, dari gertakan yang paling berani, bukan dari keteguhan yang tidak goyah, bukan dari mata yang tenang, tapi tajam melihat ke depan. Dan karena itulah mereka gagal membaca bahwa setiap detik kesabaran Anda bukanlah bentuk kekalahan, melainkan perhitungan. Seperti waktu yang tak pernah berhenti berjalan, Anda pun terus maju. Diam-diam namun pasti. Lucunya, saat mereka merasa paling unggul, saat mereka berpikir bahwa Anda sudah terpojok, justru saat itulah Anda paling berbahaya. Bukan karena Anda akan menyerang secara tiba-tiba, tetapi karena mereka mulai masuk ke dalam perangkap yang mereka kira tidak ada. Perangkap yang tidak terbuat dari amarah, bukan juga dari balas dendam, melainkan dari kebenaran yang mereka abaikan, dari kejujuran yang mereka remehkan, dan dari konsistensi Anda yang tidak pernah berubah meski Anda dijatuhkan berkali-kali. Dan sekarang ketika semuanya mulai terungkap perlahan, ketika satu demi satu topeng mulai jatuh dan skenario mereka mulai retak, Anda masih diam. Bukan karena tidak punya kata, tapi karena semua kata kini tidak perlu lagi diucapkan. Waktu sudah berbicara untuk Anda, dan diam Anda kini menjadi gema yang mereka dengar paling jelas. Bab 2. Ketika mereka menertawakan Anda. Mereka menertawakan Anda, bahkan ketika Anda tidak melakukan apapun yang salah. Mereka tertawa bukan karena Anda lemah, tapi karena mereka tidak bisa memahami pilihan Anda. Karena Anda tidak ikut serta dalam keramaian mereka. Karena Anda tidak menjual diri demi validasi kosong yang cepat menguap. Dan yang menyedihkan adalah mereka menganggap bahwa tawa mereka mampu menghentikan langkah Anda. Padahal Anda sudah lama belajar bahwa suara paling keras seringkali datang dari hati yang paling kosong. Dan Anda tahu, tawa itu bukan kekuatan, tapi pelindung dari rasa takut mereka sendiri. Mereka melihat Anda berjalan sendiri, lalu menyangka Anda kesepian, padahal Anda sedang menjaga arah agar tidak tercemar oleh racun-racun yang menular dari mulut ke mulut, dari hati ke hati. Mereka menyangka Anda tidak punya siapa-siapa karena Anda tidak berteriak meminta dukungan. Padahal Anda sedang membangun kekuatan dalam senyap. Kekuatan yang tidak butuh sorakan penonton, karena Anda tidak sedang tampil di panggung hiburan. Anda sedang menempuh jalan yang jauh lebih sunyi. Jalan untuk menjadi diri sendiri dalam dunia yang terus memaksa Anda untuk menjadi orang lain. Tertawalah mereka sepuasnya, pikir Anda dalam hati,
Karena Anda tahu, pada akhirnya hidup akan menuntut setiap orang untuk mempertanggungjawabkan arah yang mereka pilih. Dan ketika waktu itu tiba, suara tertawa itu akan berganti menjadi kebingungan, menjadi ketakutan, menjadi rasa menyesal yang terlambat. Dan Anda akan tetap di tempat Anda, berdiri kokoh, bukan karena Anda membalas, tapi karena Anda bertahan lebih lama dari mereka yang mengira Anda akan jatuh sejak awal. Anda tidak pernah tertarik untuk membalas tawa mereka dengan tawa yang sama. Karena Anda bukan mereka. Anda bukan orang yang perlu merendahkan untuk merasa tinggi. Bukan orang yang harus menginjak agar merasa berjalan lebih jauh. Anda memilih untuk melanjutkan, terus melangkah, walau sunyi, walau sepi, walau kadang sakit. Karena Anda tahu, kekuatan sejati bukan hanya tentang siapa yang bisa menjatuhkan, tapi siapa yang bisa tetap berdiri tanpa kehilangan jati dirinya. Dan kini, ketika jalan Anda mulai menampakkan hasilnya, ketika arah yang Anda pilih mulai memperlihatkan cahaya yang mereka tidak miliki, tawa mereka mulai meredup, perlahan tapi pasti, dan di tengah kebisuan mereka yang dulu ramai, Anda tetap berjalan, dengan langkah yang kini lebih mantap, lebih pasti. Karena Anda tahu, tawa palsu akan selalu kalah oleh ketenangan yang jujur. Bab 3. Rencana yang mereka remehkan. Mereka mengira Anda hanya berjalan tanpa tujuan, hanya bertahan tanpa arah. Padahal di dalam kepala Anda telah tersusun rencana yang tidak mereka pahami, karena mereka terlalu sibuk melihat permukaan, terlalu mudah tertipu oleh kesan yang sengaja Anda biarkan samar. Dan dalam ketergesaan mereka menyimpulkan, mereka tidak menyadari bahwa Anda sedang melangkah dengan strategi, menyusun babak demi babak, bukan untuk membalas, tapi untuk memastikan bahwa saat waktunya tiba, segalanya tidak perlu dijelaskan, cukup ditunjukkan. Rencana Anda bukan rencana yang ditulis dengan kebencian, tapi dibentuk oleh luka yang Anda ubah menjadi arah, oleh penolakan yang Anda ubah menjadi kekuatan. Dan Anda tahu, sesuatu yang dibangun dari dasar yang bersih akan bertahan lebih lama dibanding apapun yang dibangun di atas kepalsuan. Karena itu Anda tidak tergesa, Anda tidak mencari kemenangan yang cepat. Anda tahu, kemenangan sejati tidak datang dari sorakan orang, tapi dari ketenangan hati Anda sendiri yang menyadari bahwa Anda tidak goyah ketika semua orang mencoba menjatuhkan. Mereka remehkan Anda karena Anda tidak berisik, karena Anda tidak ikut membela diri di tengah keramaian, padahal Anda sedang menyusun langkah dalam diam, mencatat siapa yang menusuk, siapa yang hanya menonton, dan siapa yang pura-pura peduli. Dan Anda membiarkan semuanya berlalu seperti angin, bukan karena Anda melupakan, tetapi karena Anda tahu, angin itu akan kembali, membawa debu-debu kebenaran ke hadapan mereka sendiri, saat semuanya sudah terlambat. Setiap keputusan yang Anda ambil selama ini bukan tanpa alasan. Anda tahu kapan harus mundur, bukan karena kalah, tetapi untuk mengamati dari jarak yang lebih jernih. Dan dari sana Anda melihat dengan jelas, mereka bukan hanya takut pada kekuatan Anda, tapi juga takut pada fakta bahwa Anda tetap tenang di tengah badai. Karena bagi mereka, ketenangan itu tidak masuk akal. Dan justru karena itulah mereka tidak siap saat rencana Anda perlahan mulai terbuka dan posisi mereka mulai guncang. Kini, rencana itu tidak lagi Anda simpan sendiri. Waktu mulai membukanya, peristiwa demi peristiwa, mulai menjatuhkan tirai-tirai palsu mereka. Dan Anda masih tidak perlu bersuara, karena kebenaran tidak butuh pembelaan jika ia datang bersama bukti. Dan saat mereka terjebak dalam jaringan kebohongan mereka sendiri, Anda tidak perlu membalas. Karena perangkap itu telah menutup dengan sendirinya, dan Anda hanya tinggal menyaksikan dengan kepala tegak. Bab 4. Mereka tidak siap dengan akibatnya. Ketika mereka mulai mengatur langkah untuk menjatuhkan Anda, mereka pikir semuanya akan berjalan seperti yang mereka rencanakan. Mereka pikir Anda akan tersungkur, akan putus asa, akan mengiba. Karena di mata mereka, Anda hanyalah seseorang yang mudah diatur, mudah dipatahkan, dan mudah dilupakan. Padahal yang mereka lupakan adalah bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi, dan setiap niat buruk yang dilemparkan akan kembali berlipat. Bukan karena Anda mengutuk mereka, tapi karena hukum alam memang bekerja demikian. Tenang, tapi pasti mereka menabur kebohongan
lalu menyangka dunia akan memihak mereka karena suara mereka lebih keras, karena jumlah mereka lebih banyak. Mereka lupa bahwa kebenaran tidak butuh kerumunan, dan Anda dalam kesendirian Anda tetap berdiri bukan karena didorong siapa-siapa, tapi karena didorong oleh keyakinan dalam hati Anda sendiri. Dan kini, ketika kenyataan mulai berubah arah, ketika kebohongan mulai pecah, mereka mulai goyah. Karena mereka tidak pernah menyiapkan diri untuk saat ketika semua topeng mulai terbakar satu persatu. Anda melihat semua itu tanpa harus ikut campur, karena Anda tahu jika kesabaran adalah perangkap, maka kesombongan merekalah umpannya. Mereka terlalu percaya diri, terlalu yakin bahwa Anda akan jatuh di lubang yang mereka gali, tanpa menyadari bahwa lubang itu makin lama justru menjadi liang untuk mereka sendiri. Dan Anda tidak perlu mendorong mereka masuk, karena mereka masuk sendiri, terpeleset oleh niat buruk yang tidak mereka jaga. Dan sekarang, Anda hanya perlu melanjutkan langkah Anda, perlahan, tapi semakin jauh dari mereka. Kini, mereka mulai kebingungan, mulai bertanya-tanya bagaimana bisa Anda masih tenang, masih berdiri, bahkan semakin kuat. Dan di balik tatapan mereka yang semula meremehkan, mulai muncul ketakutan yang tidak bisa mereka sembunyikan. Rasa takut terhadap seseorang yang tidak mereka pahami. Karena yang tidak bisa mereka kontrol, selalu mereka takutkan, dan Anda adalah simbol dari semua yang tak bisa mereka kendalikan. Ketenangan Anda, konsistensi Anda, dan terutama keteguhan Anda yang tidak pernah tunduk meski dibungkam. Dan sekarang Anda tidak lagi berada di titik yang sama. Anda sudah melangkah lebih jauh dari yang mereka bayangkan. Dan mereka yang dulu sibuk mengatur kejatuhan Anda, kini terperangkap dalam akibat dari keputusan mereka sendiri. Karena begitulah kenyataan bekerja. Ia tidak dibentuk dari ilusi, tetapi dari kebenaran yang menunggu waktu untuk muncul. Dan waktu itu telah datang. Bab 5. Anda tidak membalas, tapi mereka terhukum. Mereka berharap Anda akan membalas. Mereka menanti momen ketika Anda kehilangan kendali, ketika amarah menguasai Anda, dan Anda mulai menyerang. Karena dalam kepala mereka, semua orang pasti jatuh ke dalam lubang balas, dendam jika dipancing cukup lama. Tapi Anda membuktikan sebaliknya. Anda memilih jalan yang mereka anggap lemah, padahal justru itulah jalan paling sulit. Jalan untuk menahan diri, menolak terlibat dalam permainan kotor mereka, dan tetap menjaga diri Anda dari menjadi seperti mereka. Anda tahu, membalas bukanlah kemenangan jika dilakukan dengan cara yang merusak diri sendiri. Dan karena itu, Anda biarkan waktu yang bicara, Anda biarkan akibat datang dengan caranya sendiri. Dan benar saja, satu demi satu, mereka mulai merasakan dinginnya karma berjalan. Bukan dengan teriakan, tapi dengan keheningan yang mematikan. Bukan dengan pembalasan, tapi dengan peristiwa yang mereka ciptakan sendiri. Karena begitulah dunia ini bekerja. Tidak semua kejahatan perlu dihukum oleh tangan manusia. Ada tangan yang lebih adil, yang tidak pernah tertidur. Dan kini ketika Anda tidak melakukan apapun, mereka justru merasa semakin tertekan. Karena diam Anda kini berubah menjadi cermin, memantulkan bayangan buruk dari apa yang telah mereka lakukan. Mereka tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Karena Anda tidak pernah membalas, Anda hanya menjauh. Dan dalam jarak yang Anda ciptakan, mereka mulai tenggelam dalam rasa bersalah, ketakutan, dan keraguan yang terus menghantui. Karena yang tidak dibalas seringkali menjadi hukuman paling menyakitkan. Di tengah semua itu, Anda tidak merayakan apapun. Karena Anda tidak pernah mencari kemenangan dari kejatuhan orang lain. Anda hanya ingin damai, dan Anda tahu bahwa damai tidak bisa dibangun dari amarah yang dipelihara. Itulah mengapa Anda memilih berjalan dalam sunyi, tidak membanggakan kesabaran Anda, tidak menyombongkan hasil dari ketenangan Anda. Tapi cukup menyadari bahwa apa yang Anda pertahankan telah membawa Anda ke tempat yang lebih tinggi, tempat di mana Anda bisa melihat semuanya dengan kejernihan, bukan dendam. Dan mereka yang dulu menertawakan kesabaran Anda, kini tidak bisa menertawakan apapun lagi. Karena mereka telah terperangkap dalam akibat yang mereka pikir tidak akan datang. Mereka melihat Anda tetap berdiri, tetap kuat, tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Dan itulah yang membuat mereka paling takut.
kenyataan bahwa Anda tidak membalas, tapi mereka tetap terhukum. Bab 6, mereka tidak mengenal ketabahan Anda. Sejak awal mereka melihat Anda sebagai seseorang yang bisa dibentuk, bisa ditekan, dan bisa dihancurkan dengan cukup banyak tekanan. Mereka tidak pernah benar-benar mengenal siapa Anda, karena mereka hanya menilai dari apa yang mereka lihat, bukan dari apa yang Anda simpan di dalam. Mereka pikir dengan cukup banyak hinaan, cukup banyak pengkhianatan, dan cukup banyak jebakan, Anda akan runtuh seperti yang lain. Tapi yang mereka lupakan adalah satu hal. Anda telah belajar berdiri dari luka-luka terdalam, dan itu tidak bisa dibaca oleh mata yang dangkal. Ketabahan Anda lahir bukan dari keberuntungan, bukan pula dari dorongan siapapun. Ia lahir dari kehancuran yang pernah Anda hadapi sendiri, dari malam-malam tanpa jawaban, dari rasa sakit yang Anda peluk diam-diam. Dan justru dari situ, Anda belajar bahwa tidak semua luka harus diumumkan, tidak semua penderitaan perlu dipamerkan. Karena semakin Anda diam, semakin Anda kuat, dan semakin Anda kuat, semakin mereka bingung. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah dijatuhkan berkali-kali justru berjalan lebih tegak dari sebelumnya? Ketabahan tidak datang dari teori. Ia lahir dari kehilangan yang nyata, dari penghinaan yang diam-diam Anda telan, dari pengkhianatan yang tidak Anda balas, dan dari harapan yang hancur tapi tetap Anda genggam meski retak. Dan mereka yang tidak pernah melewati itu semua tidak akan bisa memahami mengapa Anda tidak tumbang saat badai datang. Tidak akan mengerti mengapa Anda justru semakin diam saat mereka semakin beringas. Karena dalam diam itulah Anda sedang mengumpulkan kekuatan. Bukan untuk menyerang, tapi untuk bertahan lebih lama dari semua yang memusuhi Anda. Kini mereka mulai menyadari bahwa Anda bukan lawan yang mudah ditebak, karena Anda tidak bermain dalam irama mereka. Anda tidak terbakar oleh ejekan, tidak terpancing oleh sindiran, dan tidak terpukul oleh pengkhianatan. Anda hanya terus berjalan dengan langkah yang semakin pelan, tapi semakin dalam. Dan itulah yang membuat mereka ketakutan, karena tidak ada yang lebih mengancam daripada seseorang yang tidak bisa diguncang dari luar. Karena kekuatannya berasal dari dalam. Dan ketika akhirnya mereka sadar, mereka terlambat, karena saat mereka baru mulai merasa goyah, Anda sudah lama membangun fondasi baru di tempat yang tidak bisa mereka jangkau. Dan sekarang, mereka tidak hanya terperangkap oleh rencana mereka sendiri, tapi juga oleh ketabahan Anda yang tak pernah mereka perhitungkan sejak awal. Bab 7, mereka merasa Anda akan selamanya diam. Mereka terbiasa dengan ketenangan Anda, lalu mengartikannya sebagai kelemahan. Mereka menyangka, karena Anda tidak membalas, maka Anda akan terus diam. Karena Anda tidak berbicara, maka Anda bisa diinjak. Karena Anda tidak membuka aib mereka, maka Anda bisa disalahkan sesuka hati. Mereka keliru, sangat keliru. Sebab mereka tidak tahu bahwa diam Anda bukan bentuk ketakutan, tapi bentuk pengendalian diri. Dan tidak ada yang lebih berbahaya daripada seseorang yang tahu kapan harus bersuara, dan kapan harus membiarkan semesta yang bicara. Ketika semua orang berebut bicara, Anda memilih untuk diam. Ketika mereka membentuk opini, Anda memilih untuk menarik diri. Bukan karena Anda tidak bisa, tapi karena Anda tidak perlu, dan itulah yang paling sulit mereka terima. Anda tidak main dalam permainan mereka, tidak tunduk pada aturan yang mereka buat, tidak sibuk mencari pembenaran, karena Anda tahu, waktu selalu menyukai mereka yang sabar dan kebenaran. Meski lambat, selalu tiba pada saat yang tidak mereka duga. Tapi mereka terlalu terlena dengan narasi yang mereka bangun sendiri. Mereka ulangi kebohongan itu berkali-kali, berharap semua orang ikut percaya. Dan ketika Anda tidak menyela, mereka pikir Anda setuju. Padahal dalam diam Anda ada pengamatan. Ada ingatan yang Anda simpan rapi, bukan untuk membalas, tapi untuk memahami siapa yang masih layak dipercaya dan siapa yang harus Anda tinggalkan. Karena diam Anda adalah keputusan, bukan kelemahan. Namun kini, ketika perlahan kebenaran mulai menampakkan wajahnya, mereka mulai kehilangan kendali. Mereka ingin Anda tetap diam, karena bila Anda mulai bicara, semua yang mereka bangun bisa runtuh dalam sekejap, dan ketakutan itu membuat mereka mulai panik. Mereka mulai meralat ucapannya, menarik kembali tuduhan yang pernah mereka sebar, pura-pura lupa dengan apa yang dulu mereka lakukan.
Tapi waktu tidak lupa. Dan Anda juga tidak. Dan saat Anda akhirnya membuka suara, Anda tidak perlu teriak. Cukup satu kalimat yang jujur. Cukup satu pernyataan yang tenang. Dan semua kepalsuan mulai retak. Karena suara yang lama diam, saat akhirnya bersuara, punya bobot yang tak terbantahkan. Mereka pikir Anda akan selamanya diam. Tapi mereka lupa. Kadang, suara yang paling mematikan bukan yang paling keras, tapi yang paling jujur. Dan Anda adalah kejujuran yang mereka tidak siap hadapi. Bab 8. Anda bangkit tanpa membunyikan genderang. Anda tidak pernah merasa perlu mengumumkan kebangkitan Anda. Tidak ada poster, tidak ada pengumuman besar, tidak ada keramaian. Karena Anda tahu, sesuatu yang besar tidak perlu berisik. Anda bangkit perlahan dalam senyap, satu langkah pada satu waktu. Mereka tidak melihatnya karena mereka terlalu sibuk mencari drama. Mereka mengira Anda menghilang, padahal Anda sedang membangun. Mereka pikir Anda hancur, padahal Anda sedang mematangkan fondasi baru di tempat yang tidak bisa mereka capai dan pada kedalaman yang tidak bisa mereka ikuti. Kebangkitan Anda bukan untuk ditonton, tapi untuk dirasakan. Mereka yang dulu menginjak, kini merasakan guncangan dari tanah yang Anda pijak. Mereka yang dulu menertawakan, mulai merasa asing dengan keheningan Anda yang kini berubah menjadi wibawa. Anda tidak menuntut pengakuan, tidak memaksa mereka menyesal, karena Anda tidak bangkit untuk membuktikan siapapun salah. Anda bangkit karena Anda sadar, Anda tidak ditakdirkan untuk tinggal di bawah. Dan akhirnya, tanpa sorotan, Anda berdiri lebih tinggi dari yang mereka kira. Satu persatu, mereka mulai sadar bahwa Anda tidak lagi sama. Cara Anda memandang, cara Anda berbicara, bahkan cara Anda diam, semuanya berubah. Ada ketenangan yang menyakitkan di mata Anda. Bukan dendam, tapi pemahaman bahwa apapun yang mereka lakukan dulu tidak akan pernah bisa menyentuh Anda lagi. Anda bukan lagi orang yang bisa ditarik ke bawah oleh opini atau diguncang oleh ancaman. Anda telah menjadi sesuatu yang lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Seseorang yang telah bangkit bukan karena bantuan, tapi karena pilihan. Mereka tidak siap untuk itu. Mereka hanya siap menghadapi Anda yang lemah, bukan Anda yang sadar akan kekuatan sejatinya. Dan sekarang, Anda tidak perlu menatap mereka pun untuk membuat mereka merasa tidak aman. Keberadaan Anda saja cukup untuk membuat mereka gelisah. Karena kini Anda hadir dengan energi yang baru, energi yang tidak meledak-ledak, tapi menggetarkan. Energi yang tidak membakar, tapi menghanguskan dari dalam diam. Inilah bentuk kekuatan yang tidak bisa mereka lawan, karena tidak ada pegangan untuk menyerangnya. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka, bukanlah Anda membalas atau membongkar semua kebenaran. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa Anda tetap melangkah, bahwa Anda tidak membutuhkan mereka lagi, bahwa tanpa keramaian, tanpa balas dendam, tanpa sorotan, Anda tetap bisa bangkit dan lebih tinggi dari yang mereka prediksi. Itu bukan kemenangan biasa, itu adalah bentuk pembalasan paling sunyi dan paling menggetarkan. Bab 9. Anda tidak membalas, tapi dunia berbalik. Dalam semua yang Anda lalui, Anda tidak pernah sekalipun menjadikan dendam sebagai arah. Anda tahu, ketika hidup dipenuhi amarah, maka langkah pun menjadi buta. Maka Anda memilih jalan yang lebih sulit, tidak membalas, tidak meniru kebusukan mereka, dan tidak mengotori tangan Anda demi sesuatu yang tidak setara dengan harga diri Anda. Anda membiarkan waktu berbicara, Anda biarkan semesta menyusun jalannya sendiri, dan pelan-pelan dunia mulai berubah. Tidak dengan kecepatan yang mencolok, tapi dengan akurasi yang menakutkan, mengembalikan keadilan pada tempatnya, tanpa Anda harus turun tangan. Satu demi satu, kebohongan mulai runtuh. Satu demi satu, mereka yang pernah menjatuhkan Anda mulai terlihat gamang di bawah cahaya, yang sama sekali tidak mereka duga. Cahaya kebenaran. Anda tidak meminta itu terjadi. Anda tidak memaksakan apa-apa. Tapi dunia ini punya cara kerja yang tidak pernah melupakan keseimbangan. Apa yang dilemparkan ke langit akan jatuh kembali. Dan mereka yang bermain kotor, cepat atau lambat, akan terpeleset oleh jebakan mereka sendiri. Sementara Anda yang memilih bersih, justru berdiri lebih tinggi karena tidak ada yang harus disembunyikan.
Yang paling menarik adalah, kini Anda melihat semua itu dengan mata yang tenang. Tidak ada rasa ingin menghina balik. Tidak ada kebutuhan untuk menjatuhkan mereka. Anda cukup melihat, diam, dan berjalan. Karena Anda sadar kemenangan yang sejati bukan tentang membuat musuh menderita, tapi tentang memastikan Anda tidak menjadi seperti mereka. Dan saat dunia berbalik, Anda tidak merasa bangga karena mereka jatuh. Anda hanya merasa damai karena Anda tetap utuh tanpa harus kehilangan jati diri Anda sendiri. Mereka tidak menyangka bahwa Anda bisa mencapai titik ini. Mereka tidak pernah memperhitungkan kekuatan kesabaran, karena bagi mereka kesabaran adalah kelemahan. Padahal justru karena kesabaranlah Anda bisa bertahan saat semua orang mengira Anda akan tumbang. Kesabaran itulah yang menjadi perangkap. Dan kini perangkap itu menutup dengan pelan. Bukan karena Anda memaksanya, tapi karena mereka sendiri yang masuk tanpa sadar. Sementara Anda sudah lama keluar dari permainan itu. Akhirnya Anda membuktikan satu hal yang tidak bisa dibantah, bahwa membalas tidak selalu perlu suara. Kadang diam adalah kemenangan. Kadang berjalan pergi adalah bentuk perlawanan. Dan kadang hanya dengan tidak menjadi seperti mereka, Anda telah memenangkan seluruh perang. Dunia melihat Anda, dan dunia belajar bahwa orang yang paling tenang seringkali adalah orang yang paling tak tergoyahkan. Bab 10. Kesabaran Anda adalah kemenangan yang abadi. Sekarang saat semuanya sudah berlalu dan debu pertempuran mulai mengendap, Anda berdiri dengan tenang tanpa beban yang tidak perlu. Kesabaran Anda yang dulu dianggap sebagai kelemahan telah menjadi benteng terkuat. Mereka yang dulu meremehkan Anda kini terperangkap oleh konsekuensi tindakan mereka sendiri, sementara Anda melangkah maju dengan keyakinan yang baru. Bukan karena Anda membalas, tapi karena Anda memilih untuk bertahan dalam integritas yang tak tergoyahkan. Anda telah memahami bahwa kemenangan sejati bukanlah tentang siapa yang paling keras berteriak atau siapa yang paling cepat menjatuhkan lawan, tapi tentang siapa yang mampu bertahan dengan ketenangan dan tetap memegang prinsip. Dalam setiap detik yang Anda lewati dengan sabar, Anda mengukir sejarah pribadi yang lebih kuat daripada 1000 kata-kata balas dendam. Ketika dunia sibuk dengan kebisingan dan kekacauan, Anda tetap menjadi oas damai yang tidak tergoyahkan. Mereka yang terjebak dalam perangkap yang Anda ciptakan bukanlah kebetulan semata. Ini adalah hukum alam, di mana energi negatif yang mereka sebarkan kembali kepada mereka, dan energi positif yang Anda pertahankan tumbuh dengan subur. Kesabaran Anda telah menjadi sebuah pelajaran hidup, sebuah bukti nyata bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kemenangan di medan perang luar, tapi dari kedamaian di medan perang batin. Dan saat kedamaian itu tercapai, tak ada lagi yang bisa menggoyahkan Anda. Kini, saat Anda menatap masa depan, ingatlah bahwa setiap langkah sabar yang Anda ambil bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tapi untuk semua yang percaya pada kebenaran dan keadilan. Bahwa dalam dunia yang penuh dengan tipu daya dan kebohongan, orang seperti Anda adalah cahaya yang tidak pernah padam. Jangan pernah biarkan mereka yang terperangkap dalam dendam mengajarkan Anda untuk kehilangan kedamaian. Karena kedamaian itulah kemenangan sejati yang akan mengiringi Anda selamanya. Dan pada akhirnya, izinkan saya menutup perjalanan ini dengan satu hal yang sederhana namun mendalam. Kesabaran Anda bukan perangkap untuk Anda, melainkan perangkap bagi mereka yang tidak mampu menghargainya. Teruslah sabar, teruslah teguh, dan biarkan dunia terperangkap dalam keheningan kekuatan yang Anda miliki. Karena hanya dengan begitu, Anda akan menjadi pribadi yang benar-benar bebas, dan itu adalah kemenangan abadi yang tak bisa direnggut oleh siapapun. Ingatlah selalu, kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang tersembunyi. Ketika dunia meremehkan Anda karena diam, sebenarnya Anda sedang membangun benteng yang tak terlihat. Benteng yang akan membuat mereka terperangkap dalam kekosongan yang mereka ciptakan sendiri. Teruslah sabar, teruslah berjalan dengan keyakinan, karena pada akhirnya hanya mereka yang mampu bertahan dengan hati yang tenang yang akan meraih kemenangan sejati. Terima kasih telah ikut dalam perjalanan ini, dan semoga kekuatan kesabaran selalu menyertai langkah Anda.